Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah agenda Awani di tahun baru 2024. Tahun 2024 bakal menyaksikan beberapa siri pilihan raya di beberapa buah negara besar, dari Amerika Syarikat ke Rusia, India ke negara jiran tetangga Indonesia. Indonesia bakal mengadakan pilihan raya umum untuk pilpresnya atau pilihan raya presiden pada 14 Februari depan, lebih kurang 1,5 bulan sahaja menuju ke tarikh untuk mereka coplos ataupun mengundi, dan sudah pasti ini menjadi tumpuan kita bagaimanakah kita melihat kompas negara Indonesia yang akan ditentukan oleh lebih 204 juta rakyatnya. Cukup besar sekali populasinya itu, dan juga bagaimana kita melihat isu dinamik demokrasi di sana. Saya ingin bersama dengan saudara Ray Rangkuti, merupakan pengarah eksekutif Lingkar Madani. Terima kasih Pak Ray kerana sudi bersama kami dalam agenda Awani pada malam ini. Pertamanya Pak Ray, kalau dapat memberikan sedikit gambaran kepada para penonton di Malaysia khususnya, bagaimana pilihan raya ini ataupun pilpres kali ini cukup penting sejak reformasi berlaku di Indonesia 25 tahun yang lalu, dan mengapa ini akan menentukan hala tuju Indonesia yang lebih baik untuk jangka masa yang mendatang? Sekarang di Indonesia kan berkembang satu pemikiran bahwa salah satu titik poin kita untuk benar-benar bisa bangkit sebagai sebuah negara adalah pada tahun 1940, gitu ya. Oleh karena itu, siapapun yang dirasa akan menjadi presiden pada pilpres kali ini atau pemilihan presiden pada tahun 2024 ini sangat menentukan untuk bisa mendapat target Indonesia maju pada tahun 2040 yang akan datang. Nah, oleh karena itulah semua perhatian kita, ya, seluruh warga negara sangat setuju kepada pelaksanaan pemilu ini untuk memastikan bahwa target itu bisa tercapai. Karena kan bonus demografi yang selalu dijadikan sebagai unit analisis untuk mendapat target itu kan tidak berlaku sepanjang waktu, hanya berlaku sekali mungkin dalam 100 atau 200 tahun begitu ya. Oleh karena itulah semua energi, pikiran dan sebagainya itu memang dikerahkan untuk memastikan bahwa target 2040 dan 45 sebagai negara maju itu tidak boleh meleset oleh karena kepemimpinan yang dianggap tidak capable dalam hal memimpin Indonesia menuju tahun 2045 yang akan datang. Itu yang pertama. Dan oleh karena itulah sekarang muncul calon-calon atau figur-figur presiden yang betul-betul mencerminkan keinginan untuk menapaki, ya, memajukan Indonesia pada 2045 itu. Gitu. Dan oleh karena itu isunya pun berkembang di wilayah itu. Satu, isu yang berhubungan dengan melanjutkan apa yang sudah menjadi capaian-capaian Pak Jokowi, dan itu direpresentasi oleh figur 02 dalam ini Pak Prabowo maupun Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan anak Presiden Jokowi sendiri. Ya. Dan yang kedua adalah nomor urut 03 yang diwakili oleh Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Ganjar adalah anggota partai di mana Pak Jokowi bisa bergabung, sementara Mahfud MD adalah menteri yang bekerja dengan Pak Jokowi saat ini. Nah, dua pasangan calon presiden ini, 02 dan 03, ya, merepresentasi bukan pikiran ya, keinginan-keinginan untuk melanjutkan apa yang sudah mendapat, yang dicapai, apa yang sudah dikelola oleh Pak Jokowi. Sementara yang satunya, yaitu yang 01, mencoba menjadi alternatif terhadap dua figur yang kita maksudkan ini. Jadi isunya kurang lebih dari itu. Nah, cuman sekarang karena ada perkembangan politik baru, di mana ada keterlibatan anak presiden untuk jadi calon wakil presiden di kubu 02, alias Pak Prabowo dengan Gibran Rakabuming Raka itu, maka ada semacam dinamika baru, yaitu dinamika yang berhubungan 03 khususnya tidak hanya sekedar ingin merepresentasi dirinya adalah bagian dari 03, bagian dari Pak Jokowi, tapi juga mereka ingin mengatakan bahwa ada sisi lain yang mungkin selama ini kurang tergali, terawat, ya, dikelola dengan baik di zaman Pak Jokowi, itu akan mereka kembangkan, khususnya yang berhubungan dengan hal-hal yang saya sebut sebagai ruhani bangsa. Ruhani bangsa itu ya berhubungan dengan demokrasi,
perlindungan hak asasi manusia, toleransi, ya, kemudian juga kebebasan berekspresi dan berpendapat. Ini memang kan termasuk di dalamnya gerakan anti korupsi. Nah, 5 isu yang memang agak menurun, ya, pencapaiannya di era Pak Jokowi itu yang sekarang kelihatan akan dicoba dikuatkan oleh pasangan calon presiden 03 itu, di luar tentu saja hal-hal yang dianggap sudah sangat baik dalam pencapaian Pak Jokowi itu akan terus dilanjutkan. Nah, ini 3 figur yang ada kesamaan, tapi juga sekaligus ada pembeda. Kalau figur 01 jelas mereka menyebut dirinya sebagai antitesa dari Pak Jokowi, begitu ya. 02 copy paste dari Pak Jokowi, gitu ya, replika dari Pak Jokowi, gitu ya. Yang 03 ini separuh replika, tapi separuh lagi adalah menguatkan apa yang dianggap selama ini agak lamban, agak turun di era Pak Jokowi, khususnya yang berhubungan dengan keruhanian bangsa. Ruhani bangsa itu artinya jiwa bangsa. Jiwa bangsa itu artinya demokrasi, ya, kemudian kebebasan berpendapat, ya, kemudian gerakan anti korupsi, begitu ya, kemudian juga soal pluralisme, ya. Ini hal-hal yang dianggap agak kurang di era Pak Jokowi itu yang akan ditambal atau diperkuat atau akan dicapai kembali oleh pasangan 03. Jadi oleh karena itu suasananya memang agak menarik, ya, karena tiga-tiganya menawarkan sesuatu yang boleh jadi berbeda, sama, tetapi 01, 02 ini pun sekalipun mereplikasi, ya, Pak Jokowi, tetapi ada pertandingan antara 02 dengan 03 yang memungkinkan orang untuk mengatakan siapa sebetulnya yang paling layak, yang paling pas, paling tepat, paling mampu, ya, untuk melanjutkan dan mengelola capaian-capaian Pak Jokowi. Tapi Pak Ray, dalam situasi menuju 1,5 bulan menuju ke tarikh caplosnya nanti, adakah ada satu sentimen yang jelas yang mana lebih menguasai pandangan dan juga undi popular itu? Kerana kali terakhir Indonesia berdepan ataupun mengadakan pilihan raya presiden 3 penjuru seperti ini pada tahun 2004 kalau tidak silap saya, dan perlukan ada pusingan kedua untuk memilih siapakah presiden pada ketika itu. Adakah situasinya sama untuk tahun 2024 ini? Kalau bacaan saya melalui berbagai lembaga survei hari ini, saya kira tren untuk satu putaran itu agak sulit. Jadi kemungkinan akan ada 2 putaran karena tidak memenuhi ketentuan persyaratan konstitusi, yaitu kemenangan di 50+1, tetapi juga harus merepresentasikan 2/3 dari daerah Indonesia yang harus dimenangkan, dan itu besar, ya, tidak bisa dianggap enteng. Jadi begini, kalau sekiranya ada pun presiden atau calon presiden yang mendapatkan suara 50+1 dari pemilih, tapi tidak merepresentasi 2/3 dari jumlah total daerah di Indonesia, dia belum tentu bisa dilatih. Di presiden. Ya, jadi misalnya dia harus menang di 2/3 daerah itu. Nah, jadi kalau kemenangannya misalnya hanya di 1/3, misalnya dia hanya menang di Jawa Barat, menang di Jawa Timur misalnya, ya, katakanlah misalnya menang di Sumatera, itu artinya belum sampai setengah dari wilayah Indonesia dia menguasainya, gitu. Dan oleh karena itu tidak bisa dinyatakan menang. Harus ada putaran kedua. Jadi persyaratan jadi pemilihan presiden itu atau pemenang presiden itu ada 2 tuh. Pertama adalah mendapatkan suara 50+1, tapi juga harus menyebar setidaknya di 2/3 di seluruh Indonesia ini. Dan adakah itu kerana itu saya nampak banyak calon-calon presiden yang melakukan kunjungan turun padang ke Sulawesi, Maluku dan di daerah-daerah belah timur sana. Bagaimana strategi itu dibaca ketika ini? Ya, itu salah satu faktor. Khususnya di faktor di mana mereka kelihatan lemah. Misalnya 01 lemah di Jawa. Umumnya dia di Jawa agak lemah kecuali Jawa Barat dan Banten. Maka dia mau tidak mau harus menguasai Jawa Tengah, DI Yogyakarta maupun Jawa Timur. Kalau 02 misalnya juga lemah di Jawa, khususnya di Jawa seperti yang saya sebutkan tadi, tapi juga di Indonesia Timur. Dan di Indonesia Timur itu per daerah, ya, per daerahnya itu jauh lebih banyak dibandingkan di Jawa. Di Jawa itu cuma ada 5 daerah. DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta ada 6. Tapi kalau Indonesia Timur itu di Papua saja ada sekitar 6 sampai 7 provinsi. Walaupun populasinya tidak sebesar Jawa.
Tidak sebesar Jawa. Makanya kalau mereka menang hanya di Jawa, itu belum bisa dilantik. Kenapa gitu? Karena nggak merepresentasi daerah yang lain. Papua itu 6 provinsi, Sumatera itu 8 atau 9 provinsi, Sulawesi itu 7 atau 6 provinsi. Jadi dia harus menampil di semua daerah itu, setidaknya yang saya sebut tadi 2/3 daerah dia harus memenangkan suara. Dan oleh karena itu, dia wajib turun ke daerah-daerah yang di mana dia memang kelihatan lemah sekali, sehingga ia punya potensi untuk membuat suara menang di sana, dan tidak penting berapa suaranya, tidak penting berapa jumlahnya, yang penting dia menang. Misalnya cuma menangnya 1% atau bahkan kurang dari itu, tidak penting. Yang penting dia bisa mendapat suara lebih banyak dari kandidat yang lain. Bapak Ray memulakan perbincangan kita dengan melihat kepada bagaimana presiden yang bakal dipilih menerusi pemilu 2024 ini bakal mengemudi Indonesia untuk Indonesia Maju 2045, 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Namun begitu, Bapak juga menyebut mengenai politik baru. Dan adakah itu benar-benar dipacu dengan kuasa dan juga semangat demokrasi yang baharu? Atau warna politik dan juga warna strategi ahli-ahli politik di Indonesia, khususnya wakil-wakil presiden ini ataupun calon presiden ini, masih lagi berkisar kepada isu yang berteraskan kepada etnik, isu agama, dan juga sentimen itu adakah dimainkan oleh calon-calon ini berbanding dengan isu ekonomi dan juga isu sosial di masyarakat Indonesia di masa akan datang? Sebetulnya sepanjang pelaksanaan pemilu Indonesia, selalu masalah ekonomi, tenaga kerja, dan kesehatan yang menjadi isu utama. Itu yang paling penting. Nah, yang lain-lain isu ikutan, gitu ya. Apakah itu suku, ya, apakah itu agama, macam-macam itu ikutan. Nah, memang kalau kita belajar siklus pemilu Indonesia, agak menarik karena setiap pelaksanaan pemilu itu selalu ada isu yang mengemuka. Jadi misalnya kalau Anda berbicara tadi misalnya soal agama, itu kita alami pada Pilpres 2014 yang lalu. 2014 yang lalu cukup dominan isu soal yang kita sebut sebagai politik identitas ya di sini ini, karena berbasis soal agama. Saat itu isu agama, apa agamanya ya, dan sebagainya seperti itu menjadi salah satu acuan orang, tentu saja di luar isu ekonomi, tenaga kerja, kesehatan, dan seterusnya. Tapi syukurnya kita bisa melewati itu. Lalu di Pilpres 2019, isu agama atau politik identitas yang saya sebutkan tadi, bisa agama, suku, etnik, warna kulit, dan sebagainya, itu tidak terlalu dominan lagi. Di 2019 justru kita dihadapi pada tantangan baru, isu baru, yaitu penggunaan hoax yang begitu masif di dalam pelaksanaan Pilpres. Nah, jadi isu identitasnya agak berkurang, muncul ke pengguna isu hoax ya di 2019 itu, dan 2024 ini agak beda lagi berbanding 2019, 2014, 2019. Di 2024 ini kita tidak lagi disibukkan oleh isu politik identitas, isu politik hoax, tapi isu politik dinasti, gitu ya. Politik dinasti itu karena mengikut sertakan anak presiden, dalam hal ini Gibran sebagai calon wakil presiden, maka isu ini cukup banyak menyita perhatian masyarakat, meskipun di beberapa tempat dinyatakan tidak terlalu banyak menjadi faktor bagi orang untuk menentukan suara mereka atau tidak. Tapi kalau saya melihat akhir-akhir ini, gejala tentang isu politik dinasti ini cukup tanda kutip mengganggu ya laju suara Pak Prabowo. Jadi kalau sebelumnya Pak Prabowo yakin mereka akan bisa memenangkan satu putaran pelaksanaan Pilpres, tetapi mulai begitu besar isu tentang politik dinasti ini mengemuka, khususnya di anak-anak muda yang diwakili oleh anak-anak mahasiswa ya di Indonesia, itu cukup lumayan menahan laju perolehan suara Pak Prabowo yang dianggap sebelumnya itu bisa dalam satu putaran. Oleh karena itu, isu dinasti sekarang boleh disebut isu yang cukup menentukan apakah ini satu putaran atau dua putaran. Pak Ray mungkin dapat memberikan sedikit dapatan dan juga penerangan untuk rakyat Malaysia khususnya. Bagi yang mengikuti mungkin sudah faham apa yang Pak Ray katakan, tapi mungkin baru yang mengetahui ataupun ingin ambil tahu pasal politik di Indonesia,
Mengapa isu Gibran dilantik menjadi ataupun dicalonkan sebagai cawapres itu satu yang kontroversi? Sepatutnya ianya menjadi satu game changer untuk Pak Prabowo, tapi macam seperti yang Pak Ray katakan tadi, kini mungkin menjadi satu risiko juga untuk menang dengan lebih mudah. Bagaimana kita memahami jiwa anak-anak muda? Lebih separuh daripada pemilih dalam pemilu kali ini adalah anak-anak muda. Mengapa pemilihan Gibran itu mungkin menjadi satu kontroversi pertama, tapi dalam masa yang sama jika diadun dengan baik kempennya mungkin juga menjadi game changer yang positif untuk kem Prabowo? Kalau bagi Prabowo tentu saja positif. Faktanya Prabowo yang stagnan suaranya hanya berkisar sekitar 23% saat itu, jauh di bawah Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo saat itu sudah hampir mencapai 35% suara gitu. Terdongkrak, ya naik suaranya Pak Prabowo itu karena menggandeng Gibran Rakabuming Raka yang anaknya presiden. Yang sekarang diasumsikan Pak Prabowo itu sudah mencapai di angka 45%. Jadi ada sekitar 10% suara tambahan, bahkan lebih ya, efek dari Pak Prabowo memilih Gibran sebagai calon wakil presiden. Itu memang nggak bisa dibantah, itu diakui. Ada efek. Tetapi yang menjadi masalah bagi masyarakat Indonesia bukanlah persoalan apa namanya itu ya, Pak Prabowo-nya. Tapi masalahnya itu adalah ada tiga di sini. Pertama adalah ada dinasti politik. Dinasti politik itu di dalam term politik Indonesia adalah orang yang masih menjabat, yang kita sebut sebagai petahana kalau di sini, alias misalnya Pak Jokowi kan masih menjadi presiden, lalu keluarganya yang satu tingkat ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Satu tingkat ke atas itu artinya ibu dan ayah, oke? Satu tingkat ke bawah itu anak, menantu, itu satu tingkat ke bawah. Satu tingkat ke kiri dan ke kanan suami, istri, atau paman, tante, gitu ya, saudara dan saudari. Itu mestinya ya tidak boleh diperkenankan ikut serta di dalam pertandingan elektoral, pertandingan pemilu gitu. Memang tidak ada aturan secara tertulis, tetapi etikanya sudah pernah didiskusikan secara luas di tengah masyarakat tentang apa yang disebut dengan politik dinasti. Itu satu. Nah yang kedua adalah usia Gibran menurut undang-undang yang lama belum mencukupi sebetulnya untuk dapat dicalonkan sebagai calon wakil presiden. Dan itu diubah di sana akhir. Ya, beliau sekarang ini masih berusia 37 tahun saat sekarang gitu ya. Sementara di undang-undang yang lama, seseorang dapat bisa dicalonkan sebagai calon presiden ataupun wakil presiden, minimal usianya itu harus 40 tahun. Tetapi kemudian hukum ini, aturan ini, undang-undang ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi yang membuka kemungkinan Gibran untuk terlibat seperti yang dilakukan sekarang, dan putusan Mahkamah Konstitusi itu di dalam banyak pandangan masyarakat Indonesia itu bersifat kontroversial. Nah, itu sekarang yang kedua dulu. Nah, yang ketiga adalah orang justru juga pada tingkat tertentu tidak merasa bahwa Gibran itu mewakili generasi muda, generasi secara umum anak muda. Kenapa? Karena Gibran itu mendapatkan posisi sebagai calon wakil presiden itu lebih karena faktor bapaknya, yaitu Presiden Jokowi. Gibran sendiri memang di dalam banyak survei hanya mendapatkan 2-3% elektoral Gibrannya sendiri, tanpa ada hubungan dengan bapaknya, dalam ini Pak Jokowi. Dan lebih dari 2-3%. Oleh karena itulah sekarang 02 pun bahkan tidak berkampanye untuk mengatakan inilah anak muda, tidak. Sekalipun wakil mereka itu adalah orang muda, usia 35 tahun. Kenapa mereka tidak berkampanye supaya pilih anak muda? Ya karena anak mudanya menolak model yang seperti itu dilakukan. Mereka tidak ingin anak muda digambarkan seperti orang yang tergantung kepada bapak. Besar karena bapaknya. Hebat karena bapaknya, tidak. Nah oleh karena itulah sekarang 02 dalam ini pasangan Pak Prabowo dengan Gibran hampir boleh disebut tidak mengkampanyekan dirinya sebagai pasangan yang mengayomi anak muda. Mengayomi itu artinya orang yang memberi kesempatan kepada anak muda. Karena mayoritas orang Indonesia tidak melihat ada keuntungan
bagi anak muda dengan mencalonkan Gibran sebagai calon wakil. Justru calon yang mana satu yang memberikan aspirasi dan memberikan harapan untuk anak-anak muda Indonesia dengan jumlah pemilih lebih daripada 50%? Isu paling utama bagi anak muda kita itu tetap tenaga kerja. Siapa yang memberi peluang bagi mereka untuk mendapatkan tenaga kerja? Itu satu. Nah yang kedua, kalau berbicara soal anak muda, Anies sebetulnya masuk kategori anak muda. Ganjar masuk kategori anak muda. Nah, bahkan Muhaimin masuk dalam kategori anak muda. Jadi orang betul-betul tidak melihat Gibran itu sebagai satu-satunya wakil anak muda di situ. Jadi ada Anies juga usia masih 50 tahun, kan? Apa namanya, Pak Ganjar kurang lebih sama 50-53 tahun. Kemudian Muhaimin juga di kisaran usia yang sama. Oleh karena itu orang tidak melihat Gibran sebagai satu-satunya wakil anak muda di dalam Pilpres ini. Bahkan orang dilihat itu Gibran memang bisa jadi calon wakil presiden itu karena privilege orang tuanya, karena bapaknya. Jadi orang tidak bisa mengidentifikasi diri mereka sebagai orang yang mendukung Gibran itu karena Gibran itu adalah anak muda. Gitu. Tapi Pak Ray, mungkin kita dapat fahami ada dua siri debat yang berlangsung. Satu debat calon presiden dan juga ada satu lagi calon wakil presiden debat yang berlangsung. Bagaimana prestasi dan juga persembahan mereka berenam ini benar-benar mengubah persepsi dan juga mengubah sokongan masyarakat terbesar Indonesia? Kalau untuk pemilih umum, ya, pemilih umum itu artinya dengan tingkat pendidikan yang menengah ke bawah, debat itu tidak cukup menentukan, gitu ya. Tapi kalau untuk mereka yang tingkat pendidikannya ke atas, ukurannya di Indonesia itu SMA itu apa ya? Sekolah menengah lebih kurang ataupun universiti ke atas ya. Sekolah pra-university ya, Ya, ya. pra-university ya. Jadi kalau pra-university sampai ke university dan seterusnya, debat itu sangat menentukan pilihan mereka. Kalau kita mengacu kepada survei Kompas, ada sekitar 28,sekian% masyarakat Indonesia itu yang belum menentukan siapa pilihan mereka. Atas pagar Dan ya. 28,sekian%. 28,sekian% itu salah satunya melihat ya debat-debat yang akan dilakukan untuk menentukan siapa yang akan mereka pilih sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden mereka. Nah, oleh karena itu, kalau kita buat segmentasi, memang debat itu tidak terlalu banyak menentukan bagi pemilih untuk kelas pendidikan di bawah kelas menengah ke bawah, tapi ia sangat menentukan bagi mereka yang punya basis pendidikan dari kelas menengah ke atas. Dan saya kira dua debat yang kemarin itu, ya, presiden dan calon wakil presiden, itu mengubah peta politik Indonesia yang terlihat di dalam beberapa survei, di mana disebutkan kenaikan elektabilitas Ganjar, ada tren kenaikan elektabilitas Ganjar, saat yang bersamaan ada pada stagnasi, ya, kenaikan elektabilitas Pak Prabowo. Meskipun tentu saja di beberapa survei yang lain dikatakan yang sebaliknya. Tapi kalau kita lihat memang secara umum ada intensitas, ya, keriuhan atau kebesaran yang didapatkan oleh Anies Baswedan maupun Ganjar. Sementara kita melihat ada stagnasi, ya, sambutan kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo dulu dibantu salah satunya dengan kampanye gemoy istilah milik mereka, ya. Demo itu untuk menyasar, ya, menjadi diarahkan kepada anak-anak muda, dan memang betul itu mendapat tanggapan cukup riuh di kalangan anak muda dan menaikkan elektabilitas Pak Ganjar saat itu. Dia bisa mendapatkan 2-3% dari kampanye gemoy itu, tetapi hukum elektabilitas viral istilah saya itu nggak lebih dari 2 minggu. Oke, ya betul. Ya, jadi kita bisa mendapatkan kenaikan suara ketika kita viral, tapi akan turun dengan sendirinya ketika kita atau viral itu mulai turun. Nah, sekarang Pak Prabowo sedang mengalami penurunan Grafnya. apa namanya? Ya, viralnya sekarang sudah mulai turun dengan sendirinya, ada stagnasi di Pak Prabowo. Dan itu cukup menarik sekali untuk kita perhatikan.
Pak Ray janji dengan saya untuk bersiaran lagi bersama dengan kami pada minggu-minggu seterusnya, kerana apa yang kami bawakan hari ini hanyalah mukadimah dan juga sisi kecil daripada pemilu 2024 yang perlu kita fahami. Itu belum lagi kita tanya bagaimana pengundi-pengundi jadi pemilih rakyat Indonesia yang berada di Malaysia mahu memilih, bagaimanakah faktor-faktor lain yang mungkin boleh kita pelajari bersama di Malaysia. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Ray Rangkuti, merupakan pengarah eksekutif Lingkar Madani. Terima kasih kepada anda yang menonton. Ada pandangan, ada cadangan, ada juga cerita anda, teruskan bersama kami di ruangan komen di platform media sosial kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.